dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Sintayong, pelatih timnas bola nasional, sukses dalam karirnya, tapi tidak pernah lupa minum kopi luwak hitam premium. Apalagi Hotman Paris selalu minum kopi luwak hitam premium setiap hari karena aman-aman di lambung. Dan kopi itu sudah terbukti manfaatnya, tidak gampang lupa ingatan walaupun kita sudah tua. Itu salah satu manfaat dari kopi ini. Makanya daya ingat saya ini tidak beda dengan umur 30. Pak Mui, tadi kayaknya waktu Bapak bicara tadi BKKBN bicara, kok kayaknya Anda protes. Apa sih yang Anda protes dari BKKBN? Jadi Pak Hasto itu menjelaskan tentang bagaimana praktek di BKKBN yang ingin ketika hamil itu pada usia dewasa. Tapi beliau tidak menanggapi PP ini nomor 28 tahun 2004 di pasal 103. Bahwa di sini tentang bagaimana penyelayanan kesehatan reproduksi itu diantaranya penyediaan alat kontrasepsi. Termasuk anak sekolah. Termasuk anak sekolah. Jadi nantinya begini Bang, kalau dia dalam pelayanan bukan komunikasi. Jadi yang dijelaskan adalah komunikasi itu nggak benar. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Berarti nanti sekolah itu Bang bisa dikasih kondom, bisa dikasih alat kontrasepsi. Seakan-akan mereka tuh bebas. Bahkan nanti mungkin bisa dikasih atas nama amanah dari PP ini Bang. Dan khawatirnya anak-anak mempunyai persepsi bahwa hubungan seks bebas, mohon maaf ini saya mengantisipasi, namanya satu dzaroi dalam ilmu agama Bang, mengantisipasi. Khawatirnya merasa itu bebas dan boleh dan mereka melakukan yang penting ada pengamannya. Padahal dalam kita mendidik anak-anak kita harus berakar pada norma agama. Tidak Jadi ada menurut agama. Bapak peraturannya yang salah? Peraturan ini direvisi atau dicabut Bang. Oh begitu? Iya. Ibu Maria, gimana pendapat Ibu? Ya, peraturannya memang tidak mensyaratkan remaja itu sekolah itu harus nikah. Ya, tapi di dalam peraturan ini PP ini juga ada klausul yang menyebutkan bahwa petunjuk teknis untuk tata laksana penyediaan alat kontrasepsi akan diatur dalam Ya, itu kan petunjuk teknis, tapi kan peraturan induknya memungkinkan. Kalau peraturan induk memungkinkan berarti tidak ada larangan, nggak boleh petunjuk teknis bertentangan dengan induk. Karena itu pasti di undang-undang juga boleh ya. Ya, itu sesuai dengan undang-undang, Bu. Jadi artinya BKKBN melarang, Depkes melarang, padahal PP maupun undang-undang boleh. Nanti kalau orang dipersalahkan ya enggak, undang-undang yang menang, benar kan? Kalau saya menduga Bang hampir nggak mungkin Bang. Ketika ini lolos dan ini sudah banyak perdebatan dari sebelumnya. Jadi kami untuk perdebatan ini bukan hanya tahun ini, beberapa tahun sebelumnya. Itu hampir melegalkan alat kontrasepsi atas nama pengamanan, tapi tidak ada norma keagamaan. Jadi mencium ini kami bukan hanya tiba-tiba saja. Oleh karena itu kalau ini sudah diperbolehkan bagaimana kontrasepsi di anak-anak sekolah untuk pelayanan kesehatan, bukan komunikasi loh. Bukan untuk praktek, bukan. Tapi ini adalah pelayanan dan bisa besar-besaran itu. Dan apalagi nanti ada bisnisnya. Benar. Dan seterusnya. Oleh karena itu saya pikir kalau bagi kami hampir tidak mungkin aturan teknis akan lebih ketat dari sini sementara ini dibuka. Makanya karena induknya boleh, peraturan teknis nggak mungkin melarang gitu kan? Itu dia Bang. Pak Mahesa, ada lagi pertanyaan. Aborsi boleh karena alasan perkosaan, ada kedaruratan medis. Kalau misalnya cewek, ya, dia dekat sama dokter, tinggal minta surat cewek ini memang secara medis perlu diaborsi, gampang kan? Kan tidak perlu surat keterangan polisi kan untuk kedaruratan medis, kan? Aborsi karena pemerkosaan itu udah bahas. Yang kedua karena kedaruratan medis. Berarti tinggal kong-kali-kong dengan dokter dok langsung bisa aborsi. Untuk kalau tindakannya berdasarkan kedaruratan medis, maksudnya sebenarnya itu tidak darurat tapi dibuat darurat gitu menurut Bang Hotman. Artinya itu tidak perlu melibat polisi kan, cukup dokter kan? Cukup dokter. Nah, itu tinggal minta surat keterangan dokter alasan aborsi cukup dong. Ya bisa, tapi dokternya masuk dalam pelanggaran etik di situ. Dan kalau misalnya diperiksa di audit medis, di audit klinisnya, ternyata itu bukan darurat medis dan dikategorikan darurat medis. Ya bisa dikategorikan dia menipu kan, memalsukan isi rekam medis. Nah itu tindak pidana. Maksud tidak pidana. Tapi itu salah satu kelemahan dari undang-undang ini. Alasan kedaruratan medis bisa jadi alasan untuk aborsi. Dan itu ranah cukup dokter. Dapat surat keterangan udah cukup. Ya bisa terjadi. Bisa terjadi ada oknum dokter yang menyatakan darurat saja. Begitu. Tidak cukup. Gimana Pak Hasto? Ya, jadi ada petunjuk teknis ya. Dalam melakukan aborsi itu ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu dilengkapi dengan komite medis.
Jadi ditunjuklah oleh Kementerian Kesehatan biasanya rumah sakit yang dibolehkan melakukan aborsi atas indikasi medisinalis, ya itu dibentuklah tim medis. Jadi bukan oleh keputusan dokter secara individu. Makanya sebetulnya selama ini yang saya alami dan saya tahu bahwa keputusan-keputusan yang sifatnya medis itu bukan individual. Yang menentukan adalah komite medis, tim medis untuk melakukan terminasi kehamilan. Kalau ceweknya di pedesaan, di daerah pedesaan di Bali Gunung, ke komite medis mana dia datang, Pak? Kan kalau komite medis yang mana? Tidak akan diaborsi, Bang, kecuali dibawa ke komite medis rumah sakit pemerintah setempat. Jadi rumah sakit negeri kan banyak, sampai daerah-daerah ada. Itu di sana ada komite medis. Di undang-undangnya nggak ada begitu. Di PP. Itu di PP harus PP diatur. PP diatur. Oh, jadi harus ke komite medis ya? Iya, diatur di dalam permen bagaimana cara terminasi kehamilan. Ada aturannya. Kalau melanggar itu tidak bisa. Itu malpraktek. Oh begitu. Ibu Maria setuju? Iya, karena ini memang sudah diatur dan ketentuan tentang dibolehkan melakukan aborsi pada kedaruratan medis itu memang sudah ada aturan turunannya ya, sudah dibuat dan itu sudah sebenarnya ini kan sudah relatif aturannya sudah lama. Yang belum justru ketika ada korban atau ketika ada orang yang akan melakukan karena kedaruratan medis sudah lengkap, di mana rumah sakit yang ditunjuk itu yang dia. Kemana, Pak? Kalau yang sampai dengan regulasi yang dari Undang-Undang tahun 2009 itu sampai dengan ada Undang-Undang Kesehatan yang baru itu kan belum ada ketentuan yang jelas gitu. Jadi kalau nggak bisa ada PP 61, Bu. Ada PP 61. Iya, yang 2016 ya disebutkan. Yang mensyaratkan bahwa harus ada rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Sekarang ini rumah sakit mana? Memang tidak dibuka di publik. Jadi Pak Hasto belum ada rumah sakitnya gimana nih? Yang membuat kesulitan bagi korban gitu kan? Iya, Pak Hasto. Kalau ada kedaruratan nih, rumah sakit mana? Selalu ada. Yang mana? Selalu ada. Kalau Kemenkes itu yang ditunjuk adalah rumah sakit pusat, RSUP. Tetapi selain RSUP itu rumah sakit daerah juga ditunjuk. Saya waktu itu mohon izin, saya pernah menjabat bupati dan kemudian ada kasus seperti itu ya, yang kita tunjuk adalah rumah sakit pemerintah. Karena di sana adalah komite medisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi para pemirsa yang mau aborsi gara-gara kedaruratan medis tidak cukup hanya minta surat keterangan dari dokter pribadi. Harus pergi ke komite, pergi ke rumah sakit setempat. Dalam hal ini rumah sakit pemerintah. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.